Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait pemberkasan DRH. Nah, di sini kami ingin mewanti-wanti mulai dari sekarang untuk rekan-rekan P1, P2, P3 dan pelamar umum, cermati 8 penyebab utama TMS pemberkasan setelah lulus pasca sangga tanggal 9-10 April 2023 jelang pengisian dan penentu. Pahami dan jangan salah langkah Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini kami ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa ada 8 penyebab ya TMS atau tidak memenuhi syarat pemberkasan P3K Guru setelah lulus pasca sangga jelang pengisian DRH. Tentunya ini harus diantisipasi oleh P1, P2, P3 dan pelamar umum yang sudah lolos pasca sangga nantinya pada saat menjelang pengisian DRH atau daftar riwayat hidup. Ada langkah-langkah mutlak ya yang wajib Bapak Ibu ikuti dan tidak boleh Bapak Ibu tidak ikuti. Karena kalau Bapak Ibu melenceng dari aturan tersebut, maka dipastikan Bapak Ibu bisa TMS atau tidak memenuhi kriteria atau tidak memenuhi syarat. Dan ketika Bapak Ibu masuk dalam kategori TMS, pada saat pemberkasan DRH, meskipun Bapak Ibu lulus pasca sangga, Bapak Ibu tetap dinyatakan tidak lolos menjadi ASN Bapak Ibu. Ini yang sangat disayangkan sebenarnya. Oke, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi ada sekitar 8 Bapak Ibu ya yang perlu Bapak Ibu pahami dan perlu Bapak Ibu cermati. Yang pertama adalah nama, tempat dan tanggal lahir. Jadi Bapak Ibu pada saat pengisian DRH ya, kolom nama, tempat lahir dan tanggal lahir ditulis tangan ulang dengan menggunakan huruf kapital dan tinta hitam Bapak Ibu ya. Penulisan seperti yang telah dicontohkan ya. Nah, jadi pada saat melakukan penulisan setelah mengunduh data misalkan, maka kolom nama, tempat lahir dan tanggal lahir itu ditulis tangan dengan menggunakan huruf kapital dan menggunakan tinta hitam. Kalau Bapak Ibu menulis tangan dengan huruf kecil kemudian tinta biru, itu yang bahaya, itu salah Bapak Ibu ya. Dan itu sangat berbahaya, bisa-bisa Bapak Ibu TMS. Kemudian yang kedua materai ya. Jadi Bapak Ibu ketahui DRH riwayat diberi materai di bawah dan ditandatangani dengan tinta hitam. Jadi ketika Bapak Ibu mendownload dokumen yang sudah diisi secara online nantinya, Bapak Ibu kan harus membubuhi materai di bawah dan ditandatangani dengan tinta hitam. Jangan sampai Bapak Ibu tidak memberikan materai langsung menandatangani. Nah, di situ nantinya Bapak Ibu TMS. Nah, di sini dikatakan apabila tidak dibubuhi dengan materai ataupun materai yang digunakan tidak sesuai ketentuan atau kadaluarsa tidak cukup atau memiliki nomor seri yang sama dengan dokumen lainnya, maka dokumen DRH harus diperbaiki kembali oleh peserta. Jadi jangan sekali-kali memalsukan Bapak Ibu ya, jangan sekali-kali melanggar peraturan apalagi terkait dengan penggunaan materai. Gunakan materai yang baru dan jangan menggunakan materai yang kadaluarsa, dalam artian menggunakan materai yang baru dibeli Bapak Ibu ya. Nah, ingat ya, kemudian materai itu dibubuhi tanda tangan dengan tinta hitam, jangan tinta merah atau tinta biru Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan tanda tangan, apabila tidak ditandatangani maka DRH dianggap tidak sah sehingga harus diperbaiki kembali. Bapak Ibu perlu ketahui harus ditandatangani ya. Tanda tangan harus mengenai bagian dari materai. Nah, jadi ketika bertanda tangan harus kena dengan materai Bapak Ibu. Apabila tanda tangan tidak mengenai bagian dimaksud, maka peserta akan diminta untuk memperbaikinya. Letak tanda tangan dan materai tidak ditentukan, namun biasanya adalah
Posisi materai berada di sebelah kiri dari tanda tangan dan tanda tangan mengenai bagian dari materai. Seperti itu ya. Ini terkait dengan nama, tempat lahir, tanggal lahir, materi, tanda tangan, semua ada aturannya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, let's go, kita lanjut lagi. Kemudian berikutnya yang perlu Bapak Ibu ketahui pada saat pencetakan. Bapak Ibu, pada saat nantinya sudah mengisi DRH secara online kan di sini ya. Nah, Bapak Ibu akan mendownload DRH-nya. DRH itu yang didownload itu ada dua Bapak Ibu ya. Ada dua DRH yang didownload. Setelah itu nantinya DRH itu harus digabungkan dalam bentuk file PDF ya. Setelah itu di-scan ulang Bapak Ibu. Jadi setelah menyelesaikan pengisian DRH, klik tombol cetak DRH perorangan dan DRH riwayat. Scan DRH perorangan yang telah ditulis ulang nama, tempat dan tanggal lahir dengan huruf kapital dan tinta hitam serta DRH riwayat yang telah ditempel materai 10.000. Ingat, materai yang digunakan materai 10.000 ya, dan ditandatangani. Kedua DRH itu dijadikan satu file PDF ukuran maksimal 1000 KB. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mengunggah DRH di atas 1000 KB itu tidak bisa terdownload. Sorry ya, itu tidak bisa terunggah, dan upayakan kedua DRH itu digabungkan di merger ya. Itu dalam bentuk file PDF Bapak Ibu ya, dalam bentuk file PDF. Itu yang wajib Bapak Ibu ketahui. Kemudian lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu perlu ketahui yang keenam adalah unggah dan klik resume. Jadi unggah hasil DRH yang sudah ditandatangani tadi dan di bubu materai itu diunggah kembali scan-nya, yaitu DRH perorangan dan DRH riwayat. Jika sudah, jangan lupa klik resume. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengklik resume dan meninggalkan begitu saja, ini dianggap Bapak Ibu tidak menyelesaikan proses pengisian DRH. Jadi ketika sudah unggah, jika sudah, jangan lupa untuk mengklik resume Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Kemudian lanjut lagi untuk kesalahan fatal ya, penyebab TMS atau tidak memenuhi syarat. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa cek secara mendetail. Nah, jadi di sini berdasarkan pasal 41 ya Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, di sini katakan dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus P3K tetapi di kemudian hari mengundurkan diri, dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan. Kemudian terbukti kualifikasi pendidikan atau persyaratan lainnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kemendikbudristek, dan yang berikutnya adalah meninggal dunia. Ini yang bahaya sekali kalau mengundurkan diri. Kalau Bapak Ibu mengundurkan diri padahal Bapak Ibu itu sudah lolos pasca sangga atau bahkan sudah ada pengisian DRH kemudian tiba-tiba mengundurkan diri, itu Bapak Ibu di blacklist ya. Bapak Ibu tidak bisa ikut P3K tahun berikutnya. Itu yang bahaya ya. Nah, kemudian kualifikasi pendidikan Bapak Ibu itu tidak sesuai yang telah ditetapkan oleh menteri. Tapi kan ini kan sudah difilter sebelumnya ya, sebelum ada pengumuman penempatan ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini yang perlu Bapak Ibu lihat juga adalah terkait data Dapodik ya. Nah, ini kan seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini data Dapodik itu nantinya akan terkontaminasi atau bergabung dengan data validasi data kependudukan sehingga menentukan pelamar P1, P2, P3 dan pelamar umum. Disinilah yang menentukan nantinya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi usahakan datanya benar dan jangan sampai data Bapak Ibu itu di Dapodik salah ya, karena terkadang ya itu terkorelasi satu sama lain. Kemudian ijazah tidak sesuai. Kalau ijazah tidak sesuai kan seharusnya sudah dibatalkan kemarin Bapak Ibu. Nah, tapi kalaupun misalkan tiba-tiba ada yang lolos tapi kayaknya susah ya, itu sangat berbahaya karena pasti akan dideteksi oleh BKN nantinya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.